Halo, saya Alfred Wijaya, lulusan 2023. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai FSSQL secara singkat pada bagian PLSQL, prosedur, function, dan trigger. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai PLSQL. PLSQL merupakan blok yang memiliki bahasa-bahasa prosedural, di mana kepanjangan dari PLSQL sendiri ialah Procedural Language, Struktur Query Language. Jadi, struktur pada PLSQL terdiri atas declare, begin, dan end. Di mana declare itu untuk mendeklarasikan variabel atau konstanta yang akan dibuat, lalu begin hingga end itu untuk langkah-langkahnya, seperti yang akan dilakukan pada bahasa programnya. Jadi PLSQL itu secara basicnya itu cara kerjanya itu mirip dengan bahasa program lainnya kayak C, C++, Python, dan lain-lain. Dengan struktur penulisannya yang mirip algoritma pseudocode, di mana terdapat kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu, lalu begin dan end, seperti begitu. Lalu kita akan lanjut ke bagian yang kedua, prosedur. Nah, prosedur itu merupakan subprogram yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, prosedur pada ini tuh memiliki struktur create or replace prosedur, di mana prosedur namanya kita bisa tentukan sendiri, lalu kita juga bisa menambahkan parameter yang dibutuhkan. Terus tambahkan kata is, lalu bisa kita tambahkan declaration section. Declaration section itu yang pada PLSQL ini. Jadi sama untuk mendeklarasikan suatu variabelnya. Lalu begin, prosedurnya ngelakuin apa, lalu end. Lalu untuk contohnya, misalnya kita bikin prosedur dengan nama insert user. Dengan parameternya ID dalam bentuk number, terus name dalam bentuk variabel karakter. Lalu kita lakukan fungsinya. Jadi kalau pada misalnya bahasa program lain tuh kayak function insert user, di mana ID terus koma name. Lalu fungsinya tuh berarti yang insert into user values. Ini menggunakan SQL. Seperti begitu. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu function. Function tuh mirip prosedur, digunakan subprogramnya. Jadi ada langkah-langkah pembuatan aturannya gitu. Tapi tujuannya tuh untuk mereturn suatu nilai atau value. Nah, function strukturalnya tuh mirip kayak slide sebelumnya prosedur, yaitu create, prosedur is, begin, end. Nah, kalau ini pada function tuh ada tambahan returnnya. Jadi kayak kalau misalnya bahasa lain kayak Python atau C gitu tuh ada bedanya kalau misalnya di C function misalnya integer terus ada returnnya. Jadi kalau di situ bukan function itu, tapi integer, misalnya integer A dalam kurung parameternya, terus bloknya yang ada prosedurnya, di dalam bloknya itu ada returnnya. Nah, kalau prosedur cuma void A, terus langkah-langkahnya tanpa nge-return apa-apa, kayak gitu. Lalu untuk contohnya, misalnya bisa, kalau pada ini tuh contohnya jadi function adder. Jadi untuk nambahin pada N1 dan N2, lalu nge-return number. Kayak gitu. Dimana N3 itu parameter numbernya, jadi N3 itu N1 tambah N2, lalu di return N3-nya pada fungsinya. Jadi beda prosedur sama function tuh dikit. Dimana prosedur tuh melakukan tindakan-tindakan doang tanpa mereturn suatu nilai atau value. Function tuh ada mereturn nilai atau value-nya. Lalu yang terakhir itu trigger. Nah, trigger itu merupakan prosedur yang terjadi ketika kita melakukan perubahan pada suatu tabel. Contohnya kayak insert, update, dan delete.
dengan strukturnya tuh create or replace trigger, terus ada bisa before atau after. Tuh jadinya kalau before untuk sebelum melakukan update manipulation datanya, manipulation table, kalau after tuh sesudahnya. On table name, for each row declare begin when end. Kayak gitu. Nah, kalau untuk when-nya bisa tidak ada, bisa ada. Yang penting tuh create dulu, terus before after-nya insert on mana, atau update atau delete on mana, lalu for each row declare begin and declare juga bisa nggak ada, bisa ada. Nah, contohnya kayak gini jadinya. Create trigger dengan nama trigger 1 before insert untuk tiap baris. Nah, kita deklarasiin fungsinya kayak gimana. Jadi itu sekian penjelasan singkat dan contoh-contoh sintaksis sama contoh penulisannya pada Advanced SQL, PL/SQL, di mana prosedur, function, dan trigger itu termasuk ke dalam PL/SQL-nya. Sekian dan terima kasih mengenai penjelasan kali ini tentang Advanced SQL. Terima kasih.